wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah memberikan kenikmatan yang begitu banyak kepada kita sekalian. Atas nikmat dan karunia di pagi hari ini Allah mentakdirkan kita dapat berkumpul kembali di panti asuhan dalam rangka talabah ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun jua. Selamat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan juga para pengikutnya yang setia sampai nanti di hari kiamat. Mengawali perjumpaan kita pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini akan menyampaikan materi yaitu Ustadz Suhadi MPDI, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Dan alhamdulillah pada pagi ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Selanjutnya kepada yang saya hormati Ustadz Suhadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadiruna rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasikun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah, ashabul jannati humul faizun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak,
peserta kajian rutin Ahad pagi ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu ugi jamaah pengajian Ahad pagi ingkang kula hormati lan mugi-mugi dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah Magetan ugi ingkang kula hormati, mudah-mudahan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita sanjung pujikan karibaan Allah atas Maha Rahman Maha Rohimnya Allah, kita bisa hadir melaksanakan kegiatan rutin kajian Ahad pagi. Rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita berupa kesehatan, kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang kita tidak bisa menghitung satu persatu karena saking banyaknya nikmat. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswah hasanah kita, suri tauladan kita, sebagai pendobrak tatanan yang baik dalam kehidupan manusia sampai sekarang kita rasakan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami menyampaikan mohon maaf bahwa saya ini baru pertama kali ke Panti Asuhan. Kalau ke Magetannya lewat berkali-kali. Ke Ponorogo mesti lewat Magetan, ke Sarangan lewat Magetan. Tidak ngerti kalau jalan Magetan itu banyak satu arah. Jadi tadi saya agak bingung. GPS yang diberikan ke saya itu arah kota Ngawi ke Magetan. Jadi kalau arah kiri mesti beloknya bunyinya belok ke kanan kan gitu. Maka dengan keterlambatan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Ngawi berangkat tadi kurang lebih jam 5 kurang seperempat. Kalau niku asli Wali Kukun, Pak, bukan Ngawi. Jadi enten lereng Gunung Lawu. Tempatipun Tempurjo. Kata Tempurjo niku biasanipun sampun terdengar. Karena Pondok Tempurjo itu paling tua di Ngawi. Dulu orang Ponorogo, orang sekitarnya dan lain sebagainya itu kalau mondok dan sekolah madrasah diniyah itu di Tempurjo, itu biasanya begitu. Ada PGA yang sekarang menjadi Madrasah Aliyah Muhammadiyah Tempurjo. Jadi tidak dari kota, saya itu dari desa Wali Kukun, sebelah utaranya Gunung Lawu. Jadi kalau di sini ini juga di lereng Lawu sebelah timur nih Pak nih. Sebelah timur, saya sebelah utaranya lereng. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, saya bisa bersilaturahim dengan bapak-bapak khususnya pimpinan Muhammadiyah dan pimpinan Yayasan Panti Asuhan Muhammadiyah di Magetan.
Karena pentingnya silaturahim, maka saya diundang ke Magetan tanpa ada basa-basi. Saya mengiyakan. Saya mengiyakan bisa hadir di Magetan. Karena mengingat pentingnya silaturahim. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yasil rohimahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah tali silaturahim. Maka saya awalnya tidak kenal dengan Pak Parlan, melalui WA saya ketemu Pak Parlan juga tadi saja. Jadi nanti kalau sewaktu-waktu saya ke Magetan bisa komunikasi melalui Pak Parlan, bertambah saudara. Pak Palal ini, Pak Palal wonten. Jadi Pak Parlan menyampaikan melalui WA ke saya, nanti kalau ke Magetan kesasar Pak bisa menghubungi Pak Palal. Tapi alhamdulillah dengan GPS tadi saya sudah diantarkan ke Panti Asuhan Muhammadiyah. Selain itu ada sebuah hadis, barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya, maka sambunglah tali silaturahim. Dengan dua hadis itu bisa menggerakkan seseorang, tidak hanya saya, menggerakkan jiwa seseorang muslim untuk kiat silaturahminya diperkuat. Barang siapa yang ingin dimudahkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Kita mesti, walaupun secara tersirat dalam diri kita masing-masing, orang itu menginginkan umurnya panjang, rezekinya mudah, rezekinya melimpah, walaupun secara tersirat. Mungkin terang-terangan juga ada orang yang berniatan seperti itu. Aku pengen duwe opo-opo, yen mlebu dakwah kuwi iso tekon ndi-ndi, iso infak, bangun masjid. WA-ne Pak Parlan niku enten himbauan membawa infak terbaik untuk pembangunan masjid Ndolopo niku Mas. Kalau orang yang rezekinya melimpah, itu mesti akan berupaya sebaik-baiknya untuk melaksanakan infak jariyah untuk pembangunan masjid ataupun yang lain. Tidak hanya masjid, nyantuni anak yatim, nyantuni janda-janda miskin yang dungafak mustadafin. Dan janda kaya tidak perlu disantuni. Janda yang dungafak mustadafin. Janda kaya tidak disantuni, buatan pantas. Kalau orang yang mempunyai rezeki melimpah secara terang-terangan, dia akan melakukan itu. Kayak pimpinan-pimpinan Muhammadiyah di antero Jawa Timur ini, kan orang-orang mesti untuk mencari sesuatu di dalam rangka pengembangan perserikatan.
Kula nggih ngoten, mungkin di sini Pak Samsul nggih. Pak Samsul Hadi, Pak Samsul Hudan Hadi ini Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Magetan. Jauh Pak Samsul yang mriki nggih. Pak Samsul Ketua PDM Magetan. Kula nggih nembe panggih rikala pelantikan wonten ing pendopo kabupaten. Wekdal menika perkenalan saya dengan beliau Ketua Pimpinan Daerah. Terus sambung wonten grup ngopi bareng pimpinan daerah se-Jawa Timur, nggih, bagian barat tapi daerah Banyuwangi saantirnya dereng ngopi bareng niku panggih wonten grup menika. Secara tatap muka jagongan dereng, Pak. Mila umpami panggih kan silaturahmi saya ketemu itu. Akan dimudahkan, akan dilapangkan rezekinya. Maka ya silaturahim itu kita niati dengan tulus biar kita dilapangkan rezekinya. Akan dipanjangkan umurnya. Jadi secara tersirat saya katakan aku muga-muga dalam hati iso tambah umurku dawa, iso momong anak putu kanthi kantek. Nggih, tiyang sepuh kan kadang. Rikala riyaden kala wingi nggih, doanipun tiyang sepuh nggih ngoten niku. Ya le muga-muga keparingan umur panjang, rezekine sing melimpah, iso awet momong anak putu. Jadi ini sebuah doa. Maka silaturahim kita mudah-mudahan akan membawa dampak dan manfaat dalam kehidupan kita menuju kebaikan nanti di akhirat. Bab wonten hadis yang diriwayatkan oleh Al-Umazah. Mboten klintung nggih Pak nggih. Nanti tidak akan bergerak telapak kaki seseorang di yaumul hisab sebelum menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, umurmu digunakan untuk apa? Ini kita akan menggunakan umur kita untuk ngaji mboten hura-hura. Yang kedua, ilmumu sudah diamalkan apa belum? Nah, kita ini punya ilmu, ning ora gelem ngamalke ning liyane. Sing nomor 3, jasadmu, jizim kita digunakan untuk apa? Sebab nanti kan di akhirat kita akan ditanya oleh Allah. Ayauma naktimu, kondisi nggih, ayauma naktimu ala afwahihim dalam surat Yasin itu, wa tukallimuna aidihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka jisim kita ini digunakan untuk apa? Di akhir nanti kita ini akan dikunci mulut kita. Ayauma naktim ngala afwahihim. Mulutnya dikunci. Yang sekarang ini pinter-pinter debat, pinter-pinter olah kata, olah kalimat, dan lain sebagainya. Besok tidak bisa apa-apa karena dikunci. Wa tukallimuna aidihim, yang akan bicara tangannya. Wa tashhadu arjuluhum, yang akan menjadi saksi kakinya. Bima kanu yaksibun, terhadap sesuatu yang dikerjakan. Jadi jasad kita, jisim kita ini untuk apa? Tangan untuk berbuat baik, mulut kita yang ngomongnya yang baik termasuk jasad kita, mata kita melihat sesuatu yang baik, telinga kita mendengarkan sesuatu yang baik juga,
menolong menapa istilahnya nyingkrih keri ini kan ngangge tangan. Jadi berbuat baik dan lain sebagainya. Kan ada tangan ini untuk ngantemi wong, ngaploki wong, yang perbuatan yang jelek. Mata kita hanya digunakan untuk melihat sesuatu yang jelek-jelek saja, tidak pernah melihat sesuatu yang baik. Kuping juga begitu, telinga kita. Jadi yang akan bicara nanti tangan, yang menjadi persaksian adalah kaki. Maka ada pertanyaan nanti, jisimmu ngan jismi bima afnah. Jasad kita ini digunakan untuk apa? Yang keempat, hartamu didapat dari mana? Digunakan, dimanfaatkan untuk apa? Harta kekayaannya didapat dari korupsi, digunakan untuk foya-foya, nggih booking biduan, ya enten TV ini enten. Seorang pejabat, nggih kementerian ini lho Pak, enten tulisan MTV, duitnya digunakan nggo booking biduan, penyanyi berapa ratus juta, mana tonton iki. Entuke wae wis sangka korupsi, kanggone nggo kaya ngono. Ini seneng-seneng dhewe ngene. Nggih. Jadi ada pertanyaan itu, sugih. Mesti nanti hisabnya yang panjang itu. Mestinya nggih. Nah, hisabnya yang panjang. Nah, orang Islam nanti dalam hisab itu kan ada 3, Pak. 1, manusia yang tanpa hisab masuk surga. Terus nabi, mujahid, ya, orang yang jihad di jalan Allah itu masuk. Atau orang yang mati syahid tanpa hisab. Yang kedua, orang yang dihisab, masuk dengan dihisab, masuk surga dengan dihisab. Hitung dengan amal kebaikannya dia masuk surga, dengan amal kejelekannya dia masuk neraka. Yang ketiga, tanpa hisab masuk neraka. Jadi ada orang yang tanpa hisab masuk neraka, tanpa hisab masuk surga. Muga-muga jamaah pengawasan akad pagi Panti Asuhan Muhammadiyah ini seluruhnya masuk surga tanpa hisab. Komandannya nanti ketua Yayasan Panti Asuhan. Sebab wonten surat Az-Zumar ini kan kenapa? Fasiqal ladzina amanu wa taqarrabahum illa jannati zumar. Jadi orang yang beriman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala masuk ke surga itu bersama-sama. Rombongan. Sak ponto, nggih, ponto sak rombongan. Jadi kan sak rombongan. Nek ten area ngeten iki wong mabuk kan mboten enten. Wong niate apik kabeh bertolabul ilmi. Itu niate sangka dalam wis apik kabeh, niat kita bertolabul ilmi. Sebab tolabul ilmi itu juga satu-satunya media yang akan memudahkan kita masuk surga. Man salaka tariqan yaltamizu man salaka tariqan napa tadi Pak? Man salaka tariqan niki yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan illal jannah.
Terus kita niat kita dari rumah mencari ilmu, jalan menuju mencari ilmu, dan Allah akan memudahkan kita untuk masuk surga. Itu. Terus bersama-sama kita masuk surga. Ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari beberapa contoh yang saya sampaikan di atas, ini merupakan salah satu persoalan yang menyebabkan kita ini menjadi orang Islam yang sempurna. Muslim yang kafah itu adalah menjadi dambaan pribadi-pribadi orang beriman dan orang Muslim. Maka agar menjadi Islam yang kafah, Muslim yang sempurna itu, kita harus memahami dan menjalankan pilar keagamaan. Yang pertama adalah pilar akidah. Akidah atau tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini sebagai orang yang beriman dan muslim, kekuatan nilai akidah itu menjadi sokok guru kita menjadi orang muslim yang kafah. Jadi kita tidak akan meyakini yang lain selain Allah. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kita menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah terhadap sesuatu yang lain. Jadi kita tidak akan punya keyakinan bahwa kekuatan materi di dunia ini yang menyamai kekuatannya Allah. Kita tidak menyamakan Allah dengan ilah-ilah yang lain. Jadi kita harus lurus. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Kita menyembah Allah dan jangan sampai kita menyekutukan. Kalau di daerah saya katakan perdukunan. Perdukunan itu kan mesti dan keyakinan masyarakat pada. Jadi kalau apapun ya harus diikuti. Apapun resikonya. Contoh itu kalau orang mengajar, kalau saya ini mungkin tidak ada. Bancaan wonten bersendang. Istilahnya nyadran ya, nek bagian kula nek mriki napa mboten ngertos. Nyadran, wong nyadran. Niku masih banyak yang melakukan. Atas perintahnya sesepuh, nggih. Atas perintahnya orang yang dianggap pinter. Jadi seperti itu. Sajen wonten depan pintu walian napa-napa wonten niku tasih wonten. Jadi banyak. Itu menjadi tugas kita untuk menghilangkan khurafat, takhayul, dan bid'ah itu. Yang sekarang merebak. Apalagi kondisi yang saat ini serba bebas malahan. Urusan-urusanku, jadi tidak usah ganggu itu seperti itu. Memahamkan itu yang susah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita ini benar-benar menjadi orang yang muslim
yang baik, yang kafah, maka kekuatan memperkuat akidah kita adalah sesuatu yang penting. Caranya ngaji, tadabbur alam, ningali ayat-ayat kauniyahipun Allah, tidak hanya melihat ayat kauliyahnya, tapi ayat-ayat kauniyahnya. Melebet wonten gua Maharani misalnya, gua, mriki wonten Pak gua. Itu kan ada sesuatu yang perlu kita pikir, melihat laut, melihat gunung, melihat macam-macam. Melihat ayat-ayat kauniyah. Betapa Allah Maha Besar setelah kita melihat luasnya laut. Saat naik pesawat, terbang yang ketinggiannya luar biasa itu, berapa ribu kaki, berapa ribu meter, melihat kanan kiri tidak lihat apa-apa kecuali hanya mendung. Terus kita kan berpikir, engko nek macet ning dhuwur terus arep njaluk tulung sapa gitu. Kecuali kita beristighfar dan mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mosok arep ngundang dukune kon nampani ning ngisor. Kan mboten mungkin. Nyeluk pake mboke supaya kita selamat kan juga enggak. Di atas sana kita beristighfar. Perjalanan kalau dari Surabaya ke Arab Saudi sana kira-kira ada 11 sampai 10 sampai 11 jam, kan di atas terus nih. Nah, enten ngisor ngene apa mobil nabrak portal nih, nara ceklek sikile ya bores gitu. Ning jek isor apa-apa ning dhuwur nika. Sak pesawat hilang blas ngoten ya. Maka kalau kita tidak menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan menyebabkan keislaman kita ini akan bernilai rendah. Akan bernilai rendah. Oleh karena itu, untuk memperkuat akidah ini perlu bagi kita. Saniki caranya pun macam-macam Bapak Ibu. HP kita ini saja bisa kita gunakan jadi guru. Karek sing dadeke guru Gus Bahak apa Adi Hidayat. Setel nang YouTube. Gitu. Ngrungokne murotal sing swara Madinah apa swara Arab atau swara Indonesia di HP kita ada. Maka ini kan tinggal bagaimana kita menggunakan. Nah, YouTube sing didelok nggo Niken Salindri ya ilmune Niken Salindri. Lha nggih ta? Ngaji wong Niken Salindri ora ngaji kok. Niken Salindri nyanyi ngoten. Memang YouTube. Tinggal kita bagaimana menggunakan ini bisa dijadikan guru bagi kita. Atau HP itu bisa digunakan untuk merusak mental kita, merusak akidah kita, tinggal penggunanya ini. Maka banyak cara yang ayat-ayat qauliyahnya Allah kita ngaji di mana saja kita berada bisa melaksanakan ngaji. Dan bisa kita bertadabbur alam untuk mencari hakikat tentang hidup ini. Siapa yang menghidupkan, gitu. Kita akan mencari melihat tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lho gunung semono gedene lah ngencekne iki piye ngoten nggih. Kula pernah saat Gunung Merapi meletus yang tahun kemarin, saat Mbah Marijan meninggal itu.
Kula niku kalih kanca-kanca niku pengin ndelok utah-utahane lahar. Kan ada batasan tidak boleh melewati batas di Klaten itu kan wonten wilayah Klaten. Saat semburan Gunung Merapi itu mengeluarkan lahar. Nek dilihat yang kejauhan ngeten kan api niku berupa bola-bola ngoten. Lebar ngeten wong sing kododohan nggur niate rono niku namung ndelok. Niki yo gumun karo sorak-sorake, Pak. Padahal niku kan musibah to nggih jane. Iki piye to wong-wong? Enten setengah sawah ngoten leh ndelok. Termasuk kula niku ya ndelok niku mboten sorak-sorak. Lah nom-nom niku ya sorak-sorak. Ya Allah. Nah niku leh cetik geni Gusti Allah. Tenggene gunung niku lho, mangan terus. Batu niku Pak mesti nggih. Abang niku keng mriku niku batu niku yakni wong mboten iso roh ndelok cedhak. Hanya yang keluar itu api ngoten mawon. Karo api bola gede biur ngoten niku sorak-sorak. Urung niku meninggalnya Mbah Marijan yang menjadi pawangnya Gunung Merapi. Jadi kita berkeyakinan bahwa Allah adalah zat yang maha besar yang harus kita sembah, tidak ada kekuatan lain. Yang kedua adalah pilar ibadah. Ibadah ini kita jalani dengan apa namanya, Pak? Benar. Ibadah pada Allah itu kita jalani dengan benar, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasul maka akan tertolak. Kita harus mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dados ibadah niku mboten golek apik kalih eleke, Pak, tapi benar. Ini gak apik. Badhe salat goleki marem nggih, enek wong salat marem. Lunga adoh misalnya Magetan mriki perjalanan ke Jogja. Sampai di Jogja, misalnya dari sini ya zuhur, asar masih di Jogja. Kula nate Pak ajak-ajak zaman kula tesih dadi guru nggih, melok tur ngoten niku lho. Saniki niki pun wong pangsiunan, dadi niki pun pangsiunan. Niku ngajak kanca-kanca biar perjalanan kita nanti nyaman, ayo sholatnya di jamak qashar. Terus zuhur kali asar kita ringkes di waktu zuhur. Alah, kula niki nek jawabe ngoten lah jangan Pak. Kula niku nek jamak qashar niku mboten marem. Jadi mboten marem. Kudu sholat niku genep. Dia jawab gitu. Jadi nek zuhur 4, asar yo 4. Padahal kita ini kan dibenarkan. Ada rukhsah keringanan yang harus kita lakukan pada saat kita melaksanakan ibadah itu. Jadi dia tidak ibadah bukan karena ini benar itu. Tapi marem tadi Pak. Nek gak marem ya ora dilakoni. Itu. Dijak napa Idul Fitri, Idul Adha, Idul Fitri ning lapangan. Itu termasuk sunnah. Wis sak masjid nih
enten sing purun, enten sing boten marem nek boten teng masjid. Jadi salat ning masjid ki maremke. Salat nggih teng masjid, salat kok ning lapangan ngoten. Jadi marem. Mila Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan kita bertolabul ilmi itu, kita nanti akan tahu mana sesuatu yang dibenarkan dan sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus mboten enten pelajaran pengagama itu sesuatu yang marem dan tidak marem, benar dan salah, wajib dan sunnah, halal, haram, kan begitu. Mila kalau menawi wonten piantun dijak ibadah kok golek mareme ibadah, mbuh kuwi bener utawa kuwi luput, itu sesuatu yang perlu kita luruskan di dalam kehidupan beragama. Langkung-langkung di dalam memperkuat ibadah. Nah, kita berupaya untuk mewujudkan nilai kuantitas ibadah. Terus ibadah niku ya ada jumlah kuantitas dalam kita beribadah, baik ibadah mahdhah ataupun ibadah ghairu mahdhah. Misalnya nek salat wajib kan jelas pun ada 5 waktu, ora iso ditambah-tambah. Dan kita mau kutah, jadi sudah ada penentuannya 5 waktu. Ora nek salat zuhur ping 7 nggih mboten enten, asar ping 4 nggih mboten enten. Artinya 4 waktunya. 5 waktu. Tapi yang sunnah kan banyak. Memperbanyak ini agar ibadah-ibadah kita semakin banyak berpahala. Beramal soleh juga kita perbanyak. Misalnya mau silaturahim kok nggur karo kiwa tengen, saiki dikembangkan silaturahim kita ke sanak saudara kita yang jauh atau sesama muslim yang jauh. Bapak Ibu silaturahim ke Ngawi mboten napa-napa. Nggih, penggen kula mriku. Penggene gedung dakwah Muhammadiyah ningali kahanan dulure Ngawi iki kaya ngapa ngoten sesama muslim, ngendikane muslim satu dengan yang lain itu adalah bersaudara. Maka kita andaikan kedatangan Bapak Ibu di Ngawi, ya alhamdulillah, karena kita adalah saudara. Mbok menawa besok ten yaumil akhir teng mahsyar ketemu anak sedulure padha muslim, misalnya ini. Katanya yang satu bisa memberikan syafaat yang lain. Yang lain bisa memberikan syafaat yang satunya. Walaupun syafaat yang tinggi adalah di tangan Rasulullah SAW, namanya syafaatul utma, akan diberikan oleh Rasul nanti setelah kita berada di yaumul akhir di padang mahsyar. Hambanya ya Mas, umatnya Nabi Muhammad kan kelihatan wajahnya berseri-seri, tangannya, kakinya karena usapan air wudhu itu. Maka yang akan mendapatkan syafaatul utma. Ya kita upayakan ibadah kita yang kita secara kuantitas dan secara kualitas itu harus juga kita tingkatkan. Bab keikhlasan orang beribadah itu kan yang bisa ngukur dirinya masing-masing. Orang lain tidak bisa mengukur keikhlasan orang beribadah. Dan tidak ada alat ukurnya. Mboten wonten.
Terus kula mboten saged ngukur piantun sanes, wah wong kayak ikhlas tenan, belum tentu itu yang saya katakan ikhlas di hatinya dia ikhlas. Yang bisa mengukur ikhlasnya orang beribadah itu hanya dirinya masing-masing. Ikhlas jam 2 bangun untuk tahajud, ya. Bangun untuk sholat taubat, dan lain sebagainya. Bisa kita melaksanakan. Memberi itu juga begitu. Orang melihatnya kan hanya lomo, wong kayak nyah-nyoh, kan lomo. Tapi nyah-nyohnya orang itu kita tidak tahu seberapa keikhlasannya. Yang bisa ngukur ikhlas itu hanya diri kita masing-masing. Nah itu kualitas ibadah. Terus kalau kita mengatakan aku wong ikhlas itu ya harus hatinya betul-betul ikhlas dalam menjalankan ibadah. Pilar yang ketiga adalah akhlak. Akhlak. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi semua perilaku yang ada pada diri kita sebisa mungkin kan menurut kemampuannya masing-masing. Nitbak menapa ingkang sampun dipun tindakaken dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tata cara bergaul dengan sesama muslim, gitu. Non muslim, karena dengan non muslim kita ini juga berada di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi sekarang ini namanya moderasi beragama itu memang betul-betul digalakkan oleh pemerintah, dan itu ada payung untuk melakukan moderasi beragama. Kita harus melakukan bagaimana Rasul itu dengan non muslim yo jelek-jelekan, mengumpat, kan enggak, harus baik dengan menghormati sesama umat kan gitu. Apalagi sesama orang Islam yang dimaksudkan sebagai saudara tadi, perilaku kita baik, perkataan kita yang baik, yang halus, tidak menyakiti perasaan yang lain. Maka karena kita menjalankan sholat adalah sebagai benteng untuk perbuatan faksa, perbuatan yang jelek, maka sholat kita juga harus yang sebaik-baiknya. Kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat yang sebaik-baiknya. Maka orang yang berakhlak baik itulah orang yang bisa mendapatkan kriteria muslim yang kafah. Ngomongane wae kasar, senengane nglarani tanggane, senengane nglarani wong liya, kok dia menjadi orang muslim yang kafah, itu terus nilainya dari mana kan gitu. Akan menjadi pertanyaan bagi orang lain. Maka akhlak kita ya harus sesuai dengan akhlak yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Lajeng yang terakhir adalah pilar muamalah. Hubungan antara sesama muslim itu harus yang sebaik-baiknya. Terus kita harus bisa beramal soleh dan menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Terus kehidupan kita ini menjadi bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita selalu beramal soleh dan kehidupan kita ini bermanfaat bagi orang lain, maka orang lain akan menilai diri kita ini menjadi orang yang baik, khairu ummah.
menjadi khairu ummah, sebaik-baik ummah. Maka yang namanya khairu ummah itu ya menjadi sebuah tujuan di dalam kehidupan beragama kita, di dalam mengarungi kehidupan yang lain. Kalau orang Islam kok tidak menjadi khairu ummah, itu akan menjadi penilaian orang Islam yang tidak baik. Ana sing nilai Islam KTP, Islam abangan, Islam elu-elu dan lain sebagainya. Maka ada 4 pilar itu yang bisa menyebabkan orang Muslim itu menjadi Islam yang kafah. Yang pertama adalah kuatkan akidah kita, jangan sampai menduakan atau menganggap kekuatan-kekuatan lain selain Allah. Kita berkeyakinan yang lurus, sesuatu kita serahkan kepada Allah. Yang kedua ibadah. Ibadah kita yang sebaik-baiknya benar, yang sahih menurut apa yang digariskan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga lah pilar akhlak. Orang Islam harus mempunyai budi pekerti yang baik. Yang keempat adalah bermuamalah. Hubungan sesama muslim adalah hubungan yang sebaik-baiknya karena kita adalah bersaudara. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, silaturahmi saya tadi ditemani istri, tidak ada teman dari Ngawi. Biasanya ada supir, adalah supirnya sakit, ada teman, ayo neng Magetan silaturahmi, aku anserane nyemprot ki, ada yang nyemprot. Jadi saya hanya bersama istri. Dan nanti jam 8 ada acara Bapak Ibu. Silaturahmi saya dengan panjenengan kula akhiri demikian. Kalau ada kata saya yang salah, kurang pas dan tidak enak didengarkan, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Al-insanu makhluk khotok wa nisyan. Saya tidak sempurna karena terbatasnya pengertian dan pemahaman saya. Billahi fi sabilil haq, nasru minallahi wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak, jamaah pengajian Ahad pagi yang dirahmati Allah, demikian uraian kajian yang telah disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Andes Haji Suhardi MPDI, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ngawi. Beberapa pengumuman dan informasi sebagai berikut. 1. Perolehan infak pagi ini sejumlah Rp3.650.000. Alhamdulillah. Yang kedua, kajian Ahad pagi pekan depan hari Ahad 30 Juni 2024 menurut jadwal akan disampaikan oleh Ustadz Wahid Mudakir MPDI, Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Magetan. Yang ketiga, kajian tarjih rutin menetap besok Rebu malam Jumat tanggal 26 Juni 2024, tempat di Masjid Al Khair Jalan Maijen Sungkono nomor 75 Magetan. Materi kajian usul fikih,
narasumber Ustadz Dr. Andes Muhammad Alim MPDI, Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Magetan. Waktunya diawali sholat maghrib, diakhiri sholat jamaah isya. Yang keempat, Majelis Dikdasmen dan Pendidikan Nonformal pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Magetan menyelenggarakan pesantren kilat dalam rangka liburan. Pendaftaran sampai dengan tanggal 25 Juni 2024. Pelaksanaan pesantren itu tanggal 27 sampai 29 Juni 2024. Sasaran siswa kelas 5 dan kelas 6 SD. Infak 100.000, tempat di Pondok Pesantren Muhammadiyah Salimul Ummah atau Komplek SMP Muhammadiyah 1 Magetan, Jalan Raya Magetan Panaen, kilometer 1 utara Panti Jompo Magetan. Demikian beberapa pengumuman dan informasi. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.